datangnya Tuhanku pada kaki salibmu, ku persembahkan diriku karena pengorbananmu. Aku bahagia, bersuka cita kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Yang Adonai Tiopoku selalu untuk tangani maradiat loton miku di bakasan lomomi. Rohaki ahi pundo pelehon nasadiriki. Salam, selamat pagi dan selamat tahun baru bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kiranya kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari kelima di tahun yang baru ini, di hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, yaitu terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7. Demikianlah bunyinya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Demikian pembacaannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats firman kita dilatar belakangi tentang peristiwa di Bukit Karmel. Ketika Elia dihadapkan pada para nabi-nabi Baal dalam suatu ujian untuk membuktikan keberlanjutan Allah yang hidup. Elia dan para nabi Baal membangun mezbah dan memanggil Allah mereka masing-masing untuk menunjukkan kuasanya dengan menyala api dari langit. Siapakah Allah yang mampu? Siapakah Allah yang berkuasa antara Allah Elia dengan Allah para nabi Baal? Meskipun upaya para nabi Baal mereka tidak berhasil. Tetapi ketika Elia memanggil Allah Israel, maka api Tuhan menyala-nyala dan menerima persembahan kurban di mezbahnya yang dipersembahkan oleh Elia. Setelah kemenangan yang dramatis ini, saudara-saudari, maka Ratu Isabel yang menyembah dewa Baal mengancam akan membunuh Elia. Oleh karena ancaman ini, maka Elia merasa takut dan dia melarikan diri. Dia merasa sendiri dan merasa terancam meskipun pengalaman yang sangat besar yang baru saja dialami oleh Elia. Tetapi diri dari Elia sendiri merasakan kesendirian dan bahkan dia meminta kepada Allah agar dirinya mati karena dia merasa bahwa pelayanannya tidak berarti dan tidak ada lagi yang dapat
hidup pada saat itu. Elia melarikan diri ke padang gurun dan duduk di bawah pohon ara, dan dia menginginkan kematian. Malaikat Tuhan memberi makanan dan minuman kepadanya. Itu yang pertama di ayat yang kelima, mempersiapkannya agar dia kenyang dan mempunyai kekuatan untuk berjalan dalam perjalanan menuju gunung Horeb. Tetapi ketika jamuan yang pertama yang tidak dimakannya, maka malaikat Tuhan muncul kembali untuk memberi makan dan minum lagi, membangkitkan Elia dari tidur. Malaikat ini mengarahkannya untuk makan karena perjalanan panjang menunggunya. Setelah Elia makan, Elia melakukan perjalanan selama 40 hari, 40 malam, hingga mencapai gunung Horeb. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan dari firman ini tentang kisah Elia, seorang nabi besar bangsa Israel. Kita melihat bagaimana Elia dalam situasi, kondisi kelelahannya, dan dia mengalami keputusasaan. Di tengah tantangan, persoalan hidup, dan tekanan hidup yang dialaminya, Elia menemukan dirinya sendiri ketika dia berekspresi dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Dapat kita lihat melalui renungan ini, yang pertama adalah kisah ini mengingatkan kita tentang refleksi kehidupan di padang gurun. Kita dapat melihat kehidupan sering membawa kita ke tempat-tempat yang tandus. Sering kita dibawa dalam kehidupan ke tempat-tempat yang sulit sekalipun. Seperti yang dialami oleh Elia. Kita mungkin menemukan diri kita terisolasi, terasing, menyendiri, tersisihkan di dalam kelelahan pikiran dan hati dan batin kita. Namun dimanapun, di tempat yang seperti itu pun sekalipun, Tuhan sering sekali menyapa kita dan memberikan refleksi yang mendalam tentang hidup kita. Seperti yang dialami oleh Elia di padang gurun, dia berefleksi, menyatakan Tuhan yang setia, menuntun dalam hidupnya, walaupun dia menghadapi tantangan yang seberat apapun dalam kesendiriannya. Tetapi Elia merasakan kebaikan akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana refleksi dalam kehidupan kita. Elia menyatakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehampaan. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehampaan. Meskipun Elia merasa sendirian, Tuhan tidak meninggalkannya di saat kita merasa paling lemah. Sering kita mengalami seperti itu. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, tidak mampu, tetapi harus kita sadari Tuhan hadir. Dia hadir setiap saat untuk memberikan kekuatan dan pemeliharaan dalam hidup kita. Dan bahkan Bapak Ibu, padang gurun yang dihadapi Elia bukanlah akhir daripada hidupnya, melainkan tempat di mana dia dapat mengalami keajaiban penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian jugalah kiranya di dalam hidup kita, ketika kita berjalan di padang gurun, kehidupan perjalanan yang tandus, yang gersang, dan juga yang sangat sulit, percayalah pemeliharaan Tuhan hadir di dalam segala kehampaan hidup kita. Yang ketiga, yang diingatkan dalam firman ini, menemukan Tuhan di dalam keheningan. Sering dan bahkan terkadang Tuhan berbicara melalui gejolak atau permasalahan hidup kita. Walaupun ada sebahagian, Tuhan berbicara dengan situasi sukacita, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan sukacita anak-anak kita. Tetapi pada saat ini, di masa keheningan, kesendirian, ketika
terisolasi tanpa ada orang yang menguatkannya. Maka Elia merasakan dengan suara hati yang tulus, dia mendengarkan di dalam keheningan suara Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang ketiga ini mengingatkan kita agar di tahun yang baru ini kita selalu menyisihkan waktu kita untuk merenung, menghayati, berkomunikasi bersama dengan Tuhan. Dan bahkan di tahun yang baru ini kita diajak untuk hidup di dalam keheningan kita, mendengarkan suara Tuhan yang lembut di tengah-tengah kehidupan kita yang super sibuk ini. Tetapi hati kita punya waktu di dalam Tuhan untuk bersekutu di dalam namanya. Dan yang keempat, kita diingatkan di dalam firman ini, pembaharuan untuk perjalanan yang menanti. Bagaimana pembaharuan untuk perjalanan yang menanti? Di sini dapat kita lihat dalam perjalanan kehidupan Elia yang sangat melelahkan dan melelitkan. Tapi Tuhan memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya. Begitu jugalah dengan kita, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam Tuhan kita dapat menemukan pembaharuan semangat, motivasi, pengharapan, kekuatan kita. Terlebih khusus di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama ini, di tanggal 5. Pada saat ini kita diberikan Tuhan peneguhan. Ternyata di dalam perjalanan hidup kita, Dia senantiasa memberikan pembaharuan akan pengharapan kita, memberikan pembaharuan akan iman kita, memberikan kekuatan yang baru bagi kita untuk melalui, menjalani proses hidup di tahun 2024 ini. Agar kiranya Tuhanlah yang memelihara kita dan Tuhanlah yang membimbing setiap perjalanan hidup kita menuju sukacita di dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas renungan di pagi ini, di hari Jumat yang pertama di tahun yang baru ini. Tuhan menyapa kami dengan permenungan refleksi melalui Nabi Elia. Di dalam kesendiriannya, di dalam rasa takutnya, dan keinginan ingin matinya. Tetapi Tuhan berkenan membangkitkan semangat yang baru, motivasi yang baru dalam hidupnya. Demikian jugalah kiranya Tuhan, kami merefleksikan dalam hidup kami di tahun 2024 ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, yang akan kami jalani di hari-hari berikutnya. Tapi kami percaya, kami menemukan Tuhan yang baik, Tuhan yang agung, baik di dalam keheningan dan kehampaan kami, baik di dalam kesulitan dan di tanah gersang dan tandus sekalipun, kami selalu bersama dan dituntun oleh kasih Tuhan. Kami serahkan otoritas hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya Tuhanlah yang membimbing setiap waktu perjalanan hidup kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu. Terpuji Engkau, kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Yang Adonai Tiyomoku selalu butuh tangan-Ni, maradiat loton-Ni di bakasan